Pernahkah kalian membayangkan, satu langkah yang salah bisa mengubah seluruh hidup seseorang? Malam itu, Liora Savanara hanya ingin mengantar gaun jahitan terakhir ke sebuah gedung mewah. Ia tidak datang sebagai tamu. Ia tidak datang untuk berpesta. Ia hanya gadis sederhana yang sedang berjuang membayar biaya pengobatan ibunya. Namun, ketika kakinya terpleset di anak tangga marmer yang licin, tubuhnya jatuh ke arah seseorang yang sama sekali tidak ia kenal. Pria itu menangkapnya tepat waktu. Namanya Arken Jatmika, seorang CEO muda yang kaya, dingin, dan dikenal tidak pernah percaya pada cinta. Sejak detik itu, hidup Liora tidak lagi sama. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Mutiara Hikmah dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tinggalkan pendapat sahabat semua di kolom komentar. Liora Savanara tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, bersama ibunya yang sedang sakit dan adiknya, Elvan, yang masih sekolah. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Liora sudah duduk di depan mesin jahit tua peninggalan ayahnya. Dari sanalah ia menyambung hidup. Baju-baju pesta, seragam kantor, sampai gaun pernikahan orang lain pernah ia jahit dengan teliti. Meskipun ia sendiri tidak pernah tahu rasanya memakai gaun indah di sebuah acara mewah. Bagi Liora, hidup bukan soal mimpi besar. Hidup adalah memastikan ibunya bisa minum obat, memastikan Elvan tetap sekolah, dan memastikan dapur mereka masih mengepul esok hari. Namun, malam itu, takdir sedang menunggunya di sebuah gedung tinggi bernama Asterium Grand Hall. Liora datang ke Asterium Grand Hall dengan membawa sebuah kotak besar berisi gaun pesanan. Gaun itu harus sampai sebelum acara dimulai, karena pemiliknya adalah putri seorang pengusaha terkenal. Jika terlambat, Liora bisa kehilangan bayaran yang sangat ia butuhkan untuk membeli obat ibunya. Ia turun dari angkot dengan napas terburu-buru. Hujan baru saja reda, membuat jalanan berkilau oleh sisa air. Sandalnya yang sederhana terasa licin, tetapi Liora tidak punya pilihan. Ia memeluk kotak itu erat-erat, lalu berjalan menuju pintu masuk belakang. Di dalam gedung, suasananya begitu berbeda dari dunianya. Lampu kristal menggantung megah. Lantai marmer memantulkan cahaya keemasan. Orang-orang berpakaian mahal berjalan seolah tak pernah mengenal susah. Liora menunduk, merasa sangat kecil. Ketika Liora menaiki tangga menuju ruang persiapan, seorang pelayan yang tergesa-gesa tanpa sengaja menumpahkan sedikit air di dekat anak tangga. Liora tidak melihatnya. Ia hanya fokus pada kotak gaun di tangannya dan pada jam dinding yang terus bergerak. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Kaki Liora tergelincir. Kotak gaun terlepas. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Untuk sesaat, Liora merasa dunia berhenti. Ia yakin akan jatuh keras ke lantai marmer. Namun sebelum rasa sakit itu datang, sepasang tangan kuat menahannya. Tubuhnya berhenti tepat di pelukan seorang pria berjas hitam. Liora membuka mata perlahan. Pria itu menatapnya dengan wajah tenang, dingin, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Bisa berdiri?" tanyanya pelan. Liora cepat-cepat menjauh. Wajahnya memerah karena malu. Ia menunduk berkali-kali sambil meminta maaf. Gaun yang ia bawa jatuh di lantai. Untungnya masih terlindungi kotak. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya kembali. Pria itu hanya memperhatikan. Beberapa tamu yang melihat kejadian itu mulai berbisik. Ada yang menahan tawa. Ada yang memandang Liora seolah ia tidak pantas berada di sana. Liora sudah terbiasa dipandang rendah, tetapi malam itu rasanya lebih menyakitkan, karena ia benar-benar tidak ingin membuat masalah. Salah satu wanita bergaun merah mendekat, lalu berkata sinis, "Tempat ini bukan pasar. Kalau jalan, lihat-lihat." Liora menahan napas. Namun pria berjas hitam itu berkata datar, "Yang salah bukan dia. Lantainya basah." Seketika semua terdiam. Wanita bergaun merah itu tampak terkejut. Ia hendak membalas, tetapi ketika menyadari siapa pria itu, wajahnya berubah. Pria yang baru saja menolong Liora adalah Arken Jatmika, pemilik Jatmika Group, perusahaan besar yang menguasai banyak hotel, properti, dan pusat bisnis di kota itu.
Nama Arken dikenal luas. Kaya, muda, cerdas, tetapi dingin. Banyak orang menghormatinya, sebagian lagi takut padanya. Ia jarang tersenyum, jarang berbicara lebih dari yang perlu, dan tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun. Liora tentu tidak tahu semua itu. Baginya, Arken hanya orang asing yang telah menolongnya. "Terima kasih, Pak," ucap Liora lirih. Arken menatap kotak di tangannya. "Kau bekerja di sini?" "Tidak, saya hanya mengantar gaun." Arken tidak berkata banyak. Ia hanya memanggil seorang staf dan meminta agar Liora diantar ke ruang persiapan dengan aman. Bagi Arken, kejadian itu mungkin hanya insiden kecil. Namun bagi Liora, bantuan itu terasa besar. Di tempat di mana semua orang memandangnya rendah, satu orang memilih membelanya. Setelah menyerahkan gaun, Liora buru-buru keluar. Ia tidak ingin lebih lama berada di tempat yang membuatnya sadar betapa jauh jarak hidupnya dengan orang-orang kaya itu. Namun saat melewati lobi, ia melihat Arken berdiri sendirian di dekat jendela besar. Pesta sedang berlangsung, musik terdengar lembut, tetapi pria itu terlihat seperti seseorang yang sangat kesepian. Liora ingin pergi begitu saja, tetapi Arken lebih dulu melihatnya. "Kakimu sakit?" tanyanya. Liora menunduk melihat pergelangan kakinya. Sebenarnya terasa nyeri sejak tadi, tetapi ia pura-pura kuat. "Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa pulang sendiri." Arken tidak langsung menjawab. Ia melihat sandal Liora yang basah, lalu melihat hujan yang kembali turun di luar. "Mobil saya akan mengantarmu." Liora cepat menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Saya tidak mau merepotkan." "Kau tidak merepotkan," jawab Arken singkat. Nada suaranya tidak hangat, tapi juga tidak kasar. Ada ketegasan yang membuat Liora sulit menolak. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk pelan. Di dalam mobil mewah itu, Liora duduk kaku. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ia merasa seperti benda asing yang salah tempat. Arken duduk di sampingnya, diam sepanjang perjalanan. Ketika mobil berhenti di depan rumah Liora, Arken sempat terdiam. Rumah kecil itu tampak rapuh, dengan pagar kayu yang mulai miring dan lampu teras yang redup. Liora segera turun, lalu membungkuk sopan. "Terima kasih sudah mengantar saya, Pak." Arken hanya mengangguk. Namun sebelum Liora masuk, pintu rumah terbuka. Elvan keluar dengan wajah panik. "Kak, ibu sesak lagi." Liora langsung berlari masuk, melupakan Arken yang masih berada di mobil. Dari luar, Arken mendengar suara kepanikan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kakinya ikut melangkah masuk. Di dalam, ia melihat seorang wanita paruh baya terbaring lemah, sementara Liora mencoba menenangkan ibunya dengan tangan gemetar. Arken melihat ketakutan di mata Liora, dan entah kenapa, dadanya terasa berat. Malam itu, Arken membantu membawa ibu Liora ke rumah sakit. Liora awalnya menolak, tetapi keadaan tidak memberinya ruang untuk gengsi. Di perjalanan, ia duduk di samping ibunya sambil terus berbisik, "Bertahan ya, Bu. Liora di sini." Arken hanya menyaksikan dari kursi depan. Ia pernah melihat banyak orang menangis. Investor yang kehilangan uang, karyawan yang gagal, keluarga yang berebut warisan. Tetapi tangisan Liora berbeda. Tangisan itu tidak dibuat-buat, tidak meminta belas kasihan, hanya penuh ketakutan kehilangan. Di rumah sakit, dokter mengatakan ibu Liora harus menjalani perawatan lebih intensif. Biayanya tidak kecil. Liora terdiam lama saat mendengarnya. Arken melihat wajah gadis itu memucat. Lalu ia berkata, "Urus ibumu. Soal biaya, biar saya bantu dulu." Liora langsung menggeleng kuat. "Tidak, Pak. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu." Arken menatapnya. "Anggap saja pinjaman. Tapi saya tidak tahu kapan bisa membayar." "Bayar ketika kau mampu." Liora menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menolak, tetapi ibunya terbaring di ruang perawatan. Di antara harga diri dan keselamatan ibu, Liora tahu mana yang harus ia pilih. Akhirnya,
Ia menunduk. Saya akan mencatat semuanya. Saya pasti bayar kembali. Untuk pertama kalinya malam itu, sudut bibir Arken bergerak sangat tipis. Hampir seperti senyum, tetapi segera hilang. Baik, katanya. Sejak malam itu, hidup Liora mulai terhubung dengan Arken. Bukan karena kemewahan, bukan karena cinta, melainkan karena utang budi yang terasa terlalu besar. Keesokan harinya, Liora kembali bekerja seperti biasa. Ia menjahit sampai punggungnya pegal dan matanya perih. Namun pikirannya terus kembali pada Arken. Ia tidak mengerti mengapa pria sekaya itu mau membantu orang asing sepertinya. Sementara itu, di kantor Jatmika Group, Arken duduk di ruangannya yang luas. Dari balik kaca tinggi, ia memandang kota yang sibuk. Sekretarisnya, Bima, masuk membawa laporan. Namun Bima menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya Arken langsung membahas pekerjaan. Hari itu, ia justru tampak melamun. Pak Arken memikirkan proyek hotel baru, tanya Bima hati-hati. Arken diam sejenak. Cari tahu tentang gadis yang semalam. Bima terkejut, tetapi tidak berani bertanya lebih jauh. Nama Liora Savanara mulai masuk ke dunia Arken yang selama ini tertutup rapat. Beberapa hari kemudian, Liora menerima pesan dari pihak Jatmika Group. Mereka membutuhkan penjahit untuk memperbaiki beberapa seragam staf hotel. Upahnya cukup besar. Liora tahu pekerjaan itu datang bukan kebetulan. Ia datang ke gedung Jatmika Group dengan gugup. Di lobi, orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat. Liora merasa bajunya terlalu sederhana, tasnya terlalu tua, dan langkahnya terlalu ragu. Saat ia menunggu di ruang administrasi, seorang wanita cantik datang menghampirinya. Namanya Ravena Daris. Ia adalah direktur pemasaran sekaligus wanita yang selama ini digosipkan dekat dengan Arken. Ravena memandang Liora dari atas sampai bawah. Jadi kamu penjahit yang dibantu Pak Arken? Liora menjawab sopan. Saya hanya datang untuk pekerjaan, Bu. Ravena tersenyum tipis. Semoga kamu tahu batas. Ucapan Ravena membuat Liora tidak nyaman, tetapi ia memilih diam. Ia datang untuk bekerja, bukan mencari masalah. Namun sejak hari itu, Ravena mulai mengawasi Liora dengan pandangan curiga. Di sisi lain, Arken tanpa sadar mulai memperhatikan Liora. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja. Tidak banyak bicara, tidak mengeluh, dan selalu menyelesaikan jahitan dengan rapi. Ketika staf lain meremehkannya, Liora hanya tersenyum kecil dan tetap fokus. Suatu sore, Arken melihat Liora menolak makan siang yang disediakan kantor. Ia memilih duduk di sudut sambil membuka bekal sederhana berisi nasi dan telur dadar. Kenapa tidak makan di kantin? Tanya Arken tiba-tiba. Liora hampir tersedak karena terkejut. Saya membawa bekal, Pak. Lebih hemat. Arken duduk di depannya, membuat Liora semakin gugup. Keheningan di antara mereka terasa canggung. Liora tidak tahu harus bicara apa dengan seorang CEO. Arken pun bukan pria yang pandai memulai percakapan. Namun entah bagaimana, suasana itu tidak sepenuhnya buruk. Kenapa kau bekerja sekeras itu? Tanya Arken. Liora menatap bekalnya. Karena kalau saya berhenti, rumah saya ikut berhenti. Jawaban itu sederhana, tetapi menancap dalam hati Arken. Ia teringat pada masa kecilnya sendiri. Banyak orang mengira Arken lahir dengan semua kemewahan. Padahal setelah ibunya meninggal, ia tumbuh di rumah besar yang dingin, bersama ayah yang lebih mencintai perusahaan daripada anaknya. Kau tidak pernah lelah? Tanya Arken. Liora tersenyum lemah. Lelah, Pak. Tapi lelah tidak membayar tagihan. Arken terdiam. Kalimat itu membuatnya melihat Liora berbeda. Perlahan, Arken mulai berubah. Ia tidak lagi hanya memandang Liora sebagai gadis yang pernah jatuh ke pelukannya. Ia mulai melihat keberaniannya, ketulusannya. Cara Liora tetap lembut meski hidup memperlakukannya keras. Namun perubahan kecil itu tidak luput dari mata Ravena. Ia mulai merasa posisinya terancam. Selama ini,
Ravenna yakin Arken akan menikah dengannya karena keluarga mereka memiliki hubungan bisnis. Ayah Ravenna juga pemegang saham penting di perusahaan Arken. Bagi Ravenna, Liora hanyalah gadis miskin yang tidak tahu diri. Maka, ia mulai menyusun rencana. Suatu hari, Ravenna memanggil Liora ke ruangannya. Di atas meja, ia meletakkan amplop tebal berisi uang. "Ambil ini," katanya dingin. "Pergi dari hidup Pak Arken." Liora menatap amplop itu, lalu menelan pahit. Liora menarik napas pelan. "Maaf, Bu. Saya tidak pernah masuk ke hidup Pak Arken. Saya hanya bekerja." Ravenna tertawa kecil. "Gadis seperti kamu selalu berkata begitu. Awalnya bekerja, lalu pura-pura polos, lalu mencari simpati." Kata-kata itu menusuk, tetapi Liora berusaha tetap tenang. "Saya tidak butuh simpati siapapun," jawab Liora. "Saya hanya butuh pekerjaan halal." Wajah Ravenna mengeras. Ia tidak menyangka Liora berani menjawab. Dengan suara rendah, ia berkata, "Kamu akan menyesal karena menolak." Sejak saat itu, tekanan pada Liora semakin berat. Jahitannya sengaja dikritik. Pesanan diperbanyak tanpa tambahan waktu. Beberapa staf mulai menjauh karena takut pada Ravenna. Namun Liora bertahan. Ia tidak tahu bahwa setiap luka kecil itu sedang membawanya ke konflik yang lebih besar. Puncaknya terjadi ketika sebuah jas eksklusif milik klien penting rusak. Ravenna menuduh Liora lalai saat memperbaikinya. Di ruang rapat, semua mata tertuju pada Liora. Ia berdiri gemetar, tetapi berusaha menjelaskan. "Saya tidak merusaknya. Saat saya terima, jas itu masih dalam kondisi baik. Saya bahkan sudah menyimpannya sesuai instruksi." Ravenna menatapnya tajam. "Lalu siapa yang merusaknya?" "Hantu." Beberapa orang tertawa pelan. Liora menunduk, menahan air mata. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan saja, tetapi karena harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Arken masuk ke ruang rapat tepat ketika suasana memanas. "Ada apa ini?" tanyanya. Ravenna segera menjelaskan dengan suara lembut yang dibuat-buat. Namun Arken tidak langsung percaya. Ia menatap Liora. "Katakan versimu." Liora mengangkat wajahnya. Matanya basah, tetapi suaranya tegas. Ia menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana jas itu diterima, bagaimana ia menyimpannya, dan bagaimana kerusakan baru terlihat setelah jas dipindahkan oleh staf lain atas perintah Ravenna. Ravenna langsung membantah. "Pak Arken, Anda percaya dia daripada saya." Arken tidak menjawab. Ia meminta rekaman CCTV. Semua orang terdiam. Ravenna tampak sedikit panik, tetapi berusaha menutupi. Beberapa menit kemudian, rekaman diputar. Terlihat salah satu staf masuk ke ruang penyimpanan dan mengambil jas itu tanpa izin. Staf itu kemudian mengaku bahwa ia disuruh Ravenna memindahkannya. Ruang rapat mendadak sunyi. Ravenna kehilangan kata-kata. Arken menatapnya dengan wajah dingin. "Jangan pernah menjatuhkan orang yang tidak bersalah hanya untuk melindungi egomu." Setelah kejadian itu, Ravenna tidak langsung menyerah. Ia meminta maaf di depan Arken, tetapi dalam hatinya ia semakin membenci Liora. Sementara Liora, meski terbukti tidak bersalah, tetap merasa tidak nyaman. Ia sadar keberadaannya membuat masalah di dunia Arken. Hari itu, setelah pekerjaan selesai, Liora menemui Arken di ruangannya. "Pak, saya ingin berhenti setelah pesanan ini selesai." Arken menatapnya. "Karena Ravenna." "Karena saya tidak ingin menjadi alasan keributan." Arken berdiri dari kursinya. "Kau bukan alasan keributan. Orang yang iri pada ketulusanmu yang membuat keributan." Liora terdiam. Untuk pertama kalinya, Arken berbicara bukan sebagai atasan, bukan sebagai pria kaya, tetapi sebagai seseorang yang ingin Liora tetap tinggal. Dan itu membuat hati Liora bergetar. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih dekat. Tidak ada pernyataan cinta yang besar. Tidak ada janji manis yang berlebihan.
Hanya perhatian-perhatian kecil yang tumbuh diam-diam. Arken mulai mengantar Liora pulang ketika ia lembur. Liora mulai membawa bekal lebih banyak, dengan alasan tidak sengaja memasak terlalu banyak, padahal ia tahu Arken sering lupa makan. Mereka mulai saling mengenal melalui percakapan sederhana. Liora bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia masih remaja. Arken bercerita sedikit tentang ibunya yang dulu suka menanam bunga seruni putih. Setiap kali menyebut ibunya, suara Arken berubah lebih pelan. Suatu malam, Liora berkata, "Mungkin Bapak terlihat dingin karena terlalu lama sendirian." Arken menatapnya lama. "Mungkin," jawabnya. "Dan mungkin kau terlalu lama berpura-pura kuat." Kalimat itu membuat Liora terdiam. Tidak banyak orang yang melihat kelelahannya. Selama ini, ia selalu menjadi kakak yang kuat, anak yang kuat, penjahit yang kuat. Ia tidak punya waktu untuk rapuh. Namun di depan Arken, entah mengapa, ia merasa bisa bernapas. Malam itu, saat hujan turun di luar mobil, Liora menangis pelan. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang akhirnya lelah ditahan. Arken tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan sapu tangan dan membiarkan Liora menangis sampai tenang. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukan nasihat panjang, hanya kehadiran yang tidak menghakimi. Sejak malam itu, Liora mulai takut. Bukan takut pada Arken, tetapi takut hatinya berharap terlalu jauh. Karena ia tahu, jarak dunia mereka terlalu lebar. Kabar kedekatan Arken dan Liora akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Jatmika. Ayah Arken, Damar Jatmika, memanggil putranya ke rumah utama. Rumah itu besar, megah, tetapi terasa dingin. Sama seperti masa kecil Arken. Damar duduk di ruang kerja dengan wajah keras. "Benarkah kamu dekat dengan penjahit itu?" tanyanya. Arken menjawab tenang. "Namanya Liora. Namanya tidak penting. Yang penting, dia bukan dari lingkungan kita." Arken mengepalkan tangan. "Lingkungan kita tidak selalu berarti lebih baik." Damar menatap tajam. Ia mengingatkan Arken bahwa perusahaan sedang membutuhkan dukungan dari keluarga Ravena. Pernikahan bisnis mereka sudah dibicarakan sejak lama. Namun Arken berkata, "Saya tidak akan menikahi seseorang hanya untuk menyenangkan pemegang saham." Damar murka. Sejak pertengkaran itu, tekanan terhadap Arken semakin besar. Beberapa investor mulai menunda kerjasama. Media bisnis mulai menulis gosip tentang CEO Jatmika Group yang dekat dengan gadis sederhana. Nama Liora terseret tanpa pernah ia minta. Tetangga mulai berbisik. Beberapa pelanggan jahitnya tiba-tiba membatalkan pesanan. Bahkan Elvan pulang sekolah dengan wajah murung karena teman-temannya mengejek keluarga mereka. Liora merasa hancur. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan Arken. Ia tidak pernah meminta masuk ke dunia yang penuh sorotan. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja, dan merawat keluarganya. Malam itu, Liora menemui Arken di taman rumah sakit, tempat ibunya dirawat. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Pak Arken, mungkin kita harus berhenti bertemu." Arken terdiam seperti kehilangan napas. "Kenapa?" tanya Arken pelan. Liora menatap tanah. "Karena sejak saya dekat dengan Bapak, hidup saya semakin sulit. Ibu saya jadi khawatir. Adik saya ikut terkena hinaan. Dan Bapak juga kehilangan kepercayaan banyak orang." Arken ingin menyangkal, tetapi ia melihat air mata Liora jatuh. Itu bukan air mata drama. Itu air mata seseorang yang terpaksa melepaskan sesuatu sebelum benar-benar memilikinya. "Aku bisa memperbaiki semuanya," kata Arken. Liora menggeleng. Tidak semua hal bisa diperbaiki dengan uang atau kekuasaan. Kalimat itu menyakitkan, karena Arken tahu Liora benar. Liora tersenyum pahit. "Terima kasih sudah baik pada saya. Tapi mungkin kebaikan Bapak cukup sampai di sini." Lalu ia pergi, meninggalkan Arken berdiri sendirian di bawah lampu taman. Hari-hari setelah itu terasa berat bagi keduanya. Liora kembali menjahit di rumah, tetapi setiap suara mobil berhenti di depan gang membuat hatinya berdebar. Ia membenci dirinya sendiri karena masih berharap Arken datang.
Arken pun kembali menjadi dirinya yang lama. Dingin, sibuk, dan sulit disentuh. Tetapi Bima, sekretarisnya, tahu ada yang berubah. Arken bekerja lebih lama, makan lebih sedikit, dan sering menatap kotak kecil berisi sapu tangan Liora yang tertinggal. Sementara itu, Ravenna memanfaatkan keadaan. Ia mendekati media dan menyebarkan cerita bahwa Liora sengaja mendekati Arken demi uang. Cerita itu cepat menyebar. Nama Liora semakin buruk. Pelanggan yang dulu percaya padanya mulai ragu. Suatu pagi, Liora menemukan coretan kasar di pagar rumahnya. Ia hanya berdiri diam, lalu menangis tanpa suara. Ibunya, Marini, melihat Liora menangis. Dengan tubuh lemah, ia memanggil putrinya mendekat. "Liora," ucap Marini lembut, "jangan biarkan hinaan orang membuat kamu lupa siapa dirimu." Liora menggenggam tangan ibunya. "Tapi Bu, aku lelah. Aku hanya ingin hidup tenang." Marini tersenyum sedih. Kadang hidup tenang bukan berarti tidak ada badai. Kadang hidup tenang adalah saat hati kita tidak ikut menjadi jahat meski dunia menyakiti. Nasihat itu menenangkan Liora, tetapi masalah belum selesai. Di sisi lain, Arken akhirnya mengetahui bahwa Ravenna berada di balik berita buruk tentang Liora. Bima membawa bukti percakapan, transfer uang ke akun gosip, dan rekaman staf yang diminta menyebarkan rumor. Arken membaca semuanya dengan wajah gelap. Untuk pertama kalinya, kemarahannya tidak dingin. Kemarahan itu terluka. Arken menemui Ravenna di sebuah acara bisnis besar. Banyak investor, media, dan keluarga terpandang hadir di sana. Ravenna tersenyum percaya diri, mengira Arken datang untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Arken naik ke panggung, mengambil mikrofon, lalu berkata dengan suara tenang, "Malam ini saya ingin meluruskan sesuatu." Semua tamu terdiam. Arken menjelaskan bahwa berita tentang Liora adalah fitnah. Ia tidak menyebut detail yang memalukan secara berlebihan, tetapi cukup menunjukkan bukti bahwa ada pihak yang sengaja merusak nama seorang gadis tidak bersalah. Ravenna pucat. Damar Jatmika berdiri marah, tetapi Arken tidak berhenti. "Saya membangun perusahaan ini dengan kerja keras. Tapi saya tidak akan mempertahankannya dengan mengorbankan orang baik." Kalimat itu membuat ruangan hening. Dan untuk pertama kalinya, Arken memilih hatinya di depan dunia. Setelah acara itu, kerjasama dengan keluarga Ravenna resmi dibatalkan. Beberapa investor mundur, tetapi beberapa lainnya justru menghormati keberanian Arken. Mereka melihat bahwa pria itu bukan hanya CEO yang mengejar keuntungan, melainkan pemimpin yang punya prinsip. Namun bagi Arken, semua itu belum cukup. Ia telah membersihkan nama Liora di depan publik, tetapi ia belum memperbaiki luka yang sudah terlanjur masuk ke hati gadis itu. Arken datang ke rumah Liora keesokan sore. Kali ini, ia tidak memakai mobil mewah yang berhenti tepat di depan rumah. Ia turun di ujung gang dan berjalan kaki, seolah ingin belajar memasuki dunia Liora dengan lebih rendah hati. Liora sedang menjemur kain ketika melihatnya. Mereka saling menatap lama. Tidak ada musik, tidak ada hujan. Hanya dua hati yang sama-sama terluka. "Kenapa Bapak datang?" tanya Liora pelan. Arken menarik napas. "Karena aku terlalu lama membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian." Liora menunduk. "Saya sudah melihat berita itu. Terima kasih sudah membersihkan nama saya." "Aku tidak datang untuk ucapan terima kasih," jawab Arken. "Aku datang untuk meminta maaf." Liora menatapnya. Arken melanjutkan, "Aku pikir selama aku bisa melindungimu dari luar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku lupa bertanya apakah kau sanggup berada di tengah dunia yang ikut denganku." Air mata Liora mulai berkumpul. Bukan karena sedih saja, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang memahami beban yang ia rasakan. Arken berkata lirih, "Aku mencintaimu, Liora. Tapi aku tidak ingin memaksamu memilihku." Liora menutup mulutnya, menahan tangis. Selama ini, ia menunggu kata itu, tetapi ketika akhirnya terdengar, hatinya justru terasa sakit. Karena cinta saja tidak cukup jika harus mengorbankan kedamaian keluarganya.
Saya juga punya perasaan pada Bapak, ucap Liora jujur. Tapi saya takut. Saya takut tidak cukup baik. Saya takut keluarga Bapak tidak menerima saya. Saya takut suatu hari Bapak menyesal karena memilih saya. Arken melangkah lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak. Aku tidak butuh kau menjadi seperti mereka, katanya. Aku justru mencintaimu karena kau tetap menjadi dirimu sendiri. Liora menangis. Di ambang pintu, Marini dan Elvan melihat mereka. Marini tersenyum kecil, sementara Elvan diam-diam menghapus air mata. Namun perjalanan mereka belum selesai. Damar Jatmika masih menolak hubungan itu. Ia datang langsung ke rumah Liora beberapa hari kemudian. Kedatangannya membuat tetangga berkumpul penasaran. Liora menyambutnya dengan sopan, meski tubuhnya gemetar. Damar menatap rumah kecil itu, lalu berkata dingin, "Kamu tahu apa yang akan kamu bawa ke hidup anak saya? Masalah." Liora menunduk, tetapi tidak mundur. "Saya tidak pernah berniat mengambil apapun dari Pak Arken." "Lalu kenapa kamu tetap dekat dengannya?" Liora mengangkat wajah. "Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat saya bukan dari miskinnya hidup saya, tapi dari kuatnya saya bertahan." Damar terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Ia melihat mata Liora, dan untuk sesaat, ia teringat pada mendiang istrinya, wanita sederhana yang dulu juga pernah ia perjuangkan sebelum harta mengubahnya. Damar tidak langsung memberi restu. Ia pergi tanpa berkata banyak. Namun sejak hari itu, sikapnya mulai berubah. Ia mencari tahu tentang Liora, bukan dari gosip, tetapi dari orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Ia mendengar cerita tentang Liora yang menjahit gratis untuk anak yatim saat Lebaran. Tentang Liora yang menunda makan demi membayar buku sekolah Elvan. Tentang Liora yang selalu mengembalikan uang lebih meski hidupnya kekurangan. Semakin banyak Damar mendengar, semakin ia malu pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kondisi Marini membaik. Operasi kecil yang dibutuhkan berhasil dilakukan, dan Liora mulai menerima pesanan lebih banyak setelah namanya dibersihkan. Bahkan beberapa staf hotel merekomendasikan jahitannya ke pelanggan baru. Pelan-pelan, hidup Liora tidak langsung menjadi mudah. Tapi setidaknya, ia tidak lagi berjalan sendirian. Suatu sore, Arken membawa Liora ke taman kecil di belakang rumah lamanya. Di sana ada pohon seruni putih yang dulu ditanam ibunya. Arken bercerita bahwa setelah ibunya meninggal, ia berhenti datang ke tempat itu karena terlalu sakit mengingat masa lalu. "Tapi hari ini," kata Arken, "aku ingin mengenalkanmu pada bagian hidupku yang paling jujur." Liora menyentuh kelopak bunga itu dengan lembut. Arken lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Namun sebelum Liora panik, ia berkata, "Ini bukan paksaan. Ini bukan janji yang harus kau jawab sekarang." Di dalam kotak itu ada cincin sederhana, bukan yang paling mewah, tetapi indah. "Aku ingin membangun hidup bersamamu," kata Arken. "Bukan karena aku ingin menyelamatkanmu, tapi karena bersamamu, aku merasa diselamatkan." Liora menangis, lalu mengangguk pelan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana di taman seruni itu. Tidak terlalu besar, tidak penuh pameran kemewahan, tetapi hangat. Marini duduk di kursi depan dengan mata berkaca-kaca. Elvan berdiri di samping kakaknya, bangga melihat Liora tersenyum setelah semua luka yang ia lewati. Damar hadir. Ia tidak banyak bicara, tetapi sebelum acara dimulai, ia menghampiri Liora dan berkata, "Jaga Arken. Dia terlihat kuat, tapi sebenarnya dia mudah kesepian." Liora tersenyum lembut. "Saya akan menjaganya, Pak. Tapi saya juga akan membiarkan dia belajar menjaga dirinya sendiri." Damar tersenyum untuk pertama kalinya. Ketika Arken melihat Liora berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Gadis yang dulu jatuh ke pelukannya di tangga marmer kini berjalan menuju hidupnya dengan kepala tegak. Setelah menikah, Liora tidak berubah menjadi wanita yang lupa asalnya. Ia tetap menjahit, tetapi kini ia membuka rumah jahit kecil yang mempekerjakan ibu-ibu sekitar. Arken mendukungnya, bukan dengan mengubahnya menjadi orang lain,
melainkan dengan memberi ruang agar Liora tumbuh sesuai dirinya. Ravenna pergi dari kota setelah semua rencananya terbongkar. Ia tidak dihancurkan, tetapi ia harus menerima akibat dari pilihannya sendiri. Sementara Damar perlahan belajar menjadi ayah, bukan hanya pemilik perusahaan. Dan Arken, pria yang dulu begitu dingin, akhirnya menemukan rumah bukan di gedung tinggi, bukan di ruang rapat, bukan di angka-angka kekayaan, melainkan di senyum Liora. Kadang, cinta sejati datang bukan saat hidup sedang rapi. Kadang ia datang ketika seseorang hampir jatuh, lalu ada hati yang menangkapnya tepat waktu. Jadi, dari kisah Liora dan Arken, kita belajar bahwa hidup bisa berubah dari satu kejadian kecil yang tidak pernah kita rencanakan. Mungkin hari ini ada di antara kalian yang sedang merasa lelah, merasa diremehkan, atau merasa tidak pantas dicintai karena keadaan hidup yang sulit. Tapi semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh rumahnya, pakaiannya, atau isi dompetnya. Nilai seseorang terlihat dari hatinya, dari ketulusannya, dan dari caranya tetap baik meski dunia tidak selalu baik padanya. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, boleh dukung dengan cara yang sederhana. Semoga kalian yang menonton selalu diberi kesehatan, rezeki yang baik, hati yang tenang, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus mencintai kalian apa adanya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga hari kalian penuh kebaikan.